Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen. Informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Menyusul pengesahan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017. Pada rapat paripurna Dewan DPR meminta pemerintah memastikan defisit anggaran yang dipatok sebesar 330,2 triliun rupiah atau setara dengan 2,41% dari produk domestik bruto untuk menjadi pemacu peningkatan pertumbuhan ekonomi. DPR RI meminta pemerintah pastikan defisit anggaran yang dipatok sebesar 330,2 triliun rupiah atau setara dengan 2,41% dari produk domestik bruto dapat memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ditetapkan anggaran pendapatan sebesar 2.080,5 triliun rupiah, pagu belanja negara sebesar 1.750,3 triliun rupiah, sehingga defisit anggaran ditetapkan sebesar 330,2 triliun rupiah. Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan, defisit anggaran yang ditetapkan 2,41% dari PDB harus dijadikan pemerintah sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan di angka 5,1%. Ya, artinya defisit ini memang dibuat ruang supaya untuk memancing laju pertumbuhan. Ya, defisit tidak boleh lebih besar. Tadi ada istilahnya dari teman-teman Banggar, jangan sampai ini kemudian menjadi pola gali lubang tutup lubang. Ya, tetapi sekali lagi defisit ini tujuan utamanya adalah bagaimana merespon kaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi itu dengan dipancing dengan situasi defisit transaksi berjalan. Ya. Taufik Kurniawan lebih lanjut mengingatkan pemerintah untuk mengedepankan prinsip prudent atau kehati-hatian dalam melaksanakan Undang-Undang APBN 2017. Di tengah kondisi keuangan nasional yang masih belum membaik dan kondisi perekonomian global yang kurang stabil. Otomatis pelaku-pelaku ekonomi dunia ini sedang menunggu apakah jadi dan tidaknya respon kaitan dengan kenaikan suku bunga dari Fed, ya, menunggu siapa yang menang, apakah Partai Demokrat, apakah Republik, apakah Donald Trump atau Hillary, itu menjadi salah satu bagian dari isu yang di tingkat ekonomi global. Nanda Oktaviani dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meningkatkan perhatian terhadap pelestarian kebudayaan. Karena Indonesia sangat beragam akan budaya yang masih perlu dikembangkan agar dapat memperkuat karakter masyarakat dan meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Komisi 10 DPR RI mendesak Bekraf meningkatkan kinerja dalam menjalankan program prioritas, sehingga penggunaan anggaran Bekraf menjadi efektif dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Kepala Bekraf di Gedung Nusantara 1 Jakarta, anggota Komisi 10 DPR RI, Dadang Rusdiana menilai, masih lemahnya kewenangan dan karakteristik kegiatan yang disusun Bekraf mengakibatkan penyerapan anggaran Bekraf masih rendah. Menurut Dadang, Bekraf bukan hanya sekedar memfasilitasi kegiatan, namun seharusnya bisa mendanai secara langsung kegiatan ekonomi kreatif yang dilakukan masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus merevisi Perpres tentang Bekraf untuk memperkuat kewenangan dan kinerja Bekraf, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat secara maksimal. Ketika Bekraf sekarang 2017 mengajukan 906 miliar, dengan 10 flagship, kemudian 25 jenis kegiatan, saya kira Komisi 10 perlu mempertajam lebih lanjut, mendalami, mempertanyakan, karena tentu dengan anggaran seperti itu kita tidak yakin dengan kewenangan Bekraf sekarang bisa mendorong ekonomi kreatif dengan kewenangan yang tidak jelas dan kemudian juga dengan karakteristik kegiatan hanya memfasilitasi. Apakah itu benar akan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif? Atau bahkan justru kuliner, film, musik itu berkembang sebetulnya alamiah. Tanpa Bekraf pun mereka sudah bisa jalan karena inovasi. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Ahmad mengatakan Badan Ekonomi Kreatif seharusnya menjalankan keputusan yang sudah ditetapkan bersama DPR, sehingga anggaran yang ada perlu dimaksimalkan. Mengingat Badan Kreatif sebagai lembaga baru yang dibentuk mendorong berkembangnya ekonomi kreatif untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Analisa saya, karena ini baru, lembaga baru, sehingga mungkin mereka masih ragu-ragu untuk melakukan penyerapan anggaran. Tapi menurut hemat saya, itu tidak bisa demikian. Karena apa yang sudah diputuskan oleh Dewan itu harus diterapkan atau harus dilaksanakan. Nah, sehingga kita sudah mendorong supaya dalam waktu yang beberapa bulan ini betul-betul bisa dikejar, tapi tetap tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang ada. Hilman Hidayat dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, dengan maraknya perusahaan bisnis online di Indonesia yang masih luput dari kewajiban membayar pajak, DPR mendesak pemerintah untuk segera mengejar penerimaan pajak dari sektor bisnis online. Salah satunya dengan segera mempersiapkan pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak. Banyaknya perusahaan bisnis online di Indonesia yang masih luput dari pembayaran pajak. Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah segera melakukan upaya untuk mengejar penerimaan pajak dari sektor bisnis online. Salah satunya mempersiapkan pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak yang akan dimulai pada awal 2017. Ditemui sebelum rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RAPBN 2017 di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 Heri Gunawan mengatakan, pemerintah wajib mengejar penerimaan pajak dari sektor bisnis online yang masih sering luput dari penagihan pajak. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran tentang penegasan ketentuan perpajakan atas e-commerce. Heri juga mendesak pemerintah memperbarui database perpajakan dari sektor bisnis online. Online, tentunya perusahaan ini pun memiliki NPWP. Secara otomatis beliau juga wajib untuk membayar pajak. Terlepas bisnisnya online atau bukan. Yang pasti, apalagi untuk online, e-commerce segala rupanya, itu wajib membayar pajak. Terkait masalah aturan mainnya, ada yang namanya ketentuan umum perpajakan. Ampresnya sudah masuk ke DPR dan ini sudah menjadi prioritas untuk kita bahas tahun 2016-2017. Anggota Komisi 11 DPR RI, Joni G. Plate juga menyatakan, pemerintah wajib mengejar pajak dari sektor bisnis online, baik dengan meningkatkan pengawasan maupun dengan kebijakan tax treaty atau perjanjian pajak antar dua negara terhadap perusahaan atau bisnis online Indonesia yang berafiliasi di luar negeri maupun sebaliknya. Diwajibkan untuk mempunyai NPWP. Bila tidak mempunyai NPWP, ya, maka perusahaan di Silicon Valley-nya, ya, di mana perusahaan-perusahaan di sini di Indonesia menggunakan jasanya harus memastikan perusahaan di Silicon Valley memberikan bagian pajak yang menjadi penerimaan Indonesia. Apakah itu melalui bilateral, apakah antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, ya, apakah melalui tax treaty, tetapi itu harus. Karena setiap prinsipnya di seluruh dunia, di negara manapun juga, di mana ada revenue stream yang dihasilkan di satu wilayah yurisdiksi pajak, ada kewajiban pajak di dalamnya. Nanda Oktaviani dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vera Indriani. Sampai jumpa.